Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita di hari yang terbaik ini, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, yauma khuliqa Adam, hari di mana nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam diciptakan, hari di mana Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga, hari di mana Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Sebenarnya bisa memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Adam alaihi salam disebabkan satu dosa dia terhalangi dari kenikmatan-kenikmatan surga. Bagaimana lagi dengan anak-anak kita di hari ini, dengan berbagai rintangan yang banyak dari kalangan para bapak, para ibu, yang kita lihat sampai hampir putus asa dalam mendidik anak, sehingga dari kita pihak yang sadar, dari pihak yang kita juga adanya orang-orang yang berusaha memperbaiki diri kita, kita merasakan bagaimana nikmatnya mengenal hidayah. Kita merasakan bagaimana nikmatnya mengenal jalan. Kita rasakan bagaimana manisnya dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah. Akan tetapi kita bisa rasakan hal tersebut itu dari perjuangan orang-orang yang ingin berjuang untuk kita. Sebagaimana kita di hari ini. Di hari ini kita ingin juga berbagi sebagaimana berbaginya para pendahulu kita dari orang-orang soleh. Ingin memikirkan bagaimana generasi umat ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana generasi ini terhindar dari dosa dan maksiat, sehingga menghalangi mereka dari kebahagiaan dan kenikmatan. Yang tadi kita kisahkan dari kisah Nabi Adam, hanya satu dosa yang dia lakukan sehingga terharamkan dengan kebaikan kenikmatan surga, sehingga dia diturunkan ke bumi, tempat yang penuh kesengsaraan, penuh ujian dan tantangan. Bagaimana lagi dengan kita di zaman kita ini? Di setiap kita keluar, berapa banyak dosa mata yang kita pandang dari yang haram, berapa banyak pendengaran kita yang mendengar yang haram, berapa banyak langkah kita yang kita langkahkan bukan di atas jalan ketaatan kepada Allah. Itu mengapa bisa? Karena kurangnya ilmu agama, karena kurangnya kita bermuamalah dengan Al-Quran, karena kurangnya kita bersama orang-orang yang soleh, meniti jalan mereka. Sehingga sebagaimana yang dikabarkan bahwasanya alhamdulillah di hari ini dari Yayasan Hisnus Sunnah memberanikan diri untuk membuka wadah kepada kaum muslimin untuk kita sama-sama bagaimana memikirkan anak-anak kita, generasi-generasi kita, untuk kita dekatkan dengan Al-Quran, untuk kita dekatkan dengan ketaatan. Karena kalau tidak, sama kita ketahui terjadi lain terjadi. Coba kita melihat anak-anak di luar sana yang jauh dari Al-Quran. Coba kita melihat anak-anak di luar sana yang jauh dari ketaatan. Akhirnya terjadi pergaulan bebas. Akhirnya anak-anak kita tidak sedikit yang tergelincir dalam narkoba, tidak sedikit yang terjatuh dalam namanya pacaran, sehingga terjadi juga persinahan. Akhirnya hamil di luar nikah. Itu disebabkan apa? Karena kita tidak memberikan wadah dan kesibukan kepada anak-anak kita. Ya, sehingga anak-anak kita memanfaatkan kekuatannya
di atas kemaksiatan kepada Allah. Maka disitulah kami melihat bersama teman-teman tentang pentingnya ilmu agama dalam zaman fitnah. Maka kita memberanikan membuka diri ini. Dan begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman hanyalah istrinya dan Ali bin Abi Thalib. Diikuti setelah itu keluar dari rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman dan seterusnya. Memang segala sesuatu berawal dari kecil. Akan tetapi kalau kecil kita berusaha menjaga kualitas, maka kata Allah Azza wa Jalla, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar atas izin Allah. Mungkin kita di sini sedikit jumlahnya dibanding pesantren-pesantren yang besar. Tapi berapa banyak pesantren yang kecil, yang jumlahnya sedikit, itu alhamdulillah bisa mengalahkan pesantren yang jumlahnya besar. Kami juga kebetulan ada membina salah satu pondok yang pernah kami KKN. Itu jumlahnya hanya 15 orang. Itu pun di pedalaman. Tapi alhamdulillah ada salah satu anak kita namanya Abdullah. Dalam waktu 3 tahun sudah menyelesaikan 30 juz. Dan bahkan menjuarai juara pidato bahasa Arab. Itu di tingkat nasional di Palopo kemarin, alhamdulillah. Dan begitu juga kita bisa lihat. Kebetulan saya juga mengajar di Al-Mubarak Cendekia Islamic School. Itu alhamdulillah sudah ada juga yang masuk dalam pertandingan bahasa Arab. Karena memang sebenarnya anak-anak kita ini banyak kemampuan kalau kita arahkan. Kalau kita mau terus menerus untuk mengarahkan dia kepada yang lebih baik. Karena tidak ada sesuatu yang kita tidak bisa raih kalau kita tempuh jalannya. Karena kata para ulama, man sara 'ala darbi wasalah. Siapa yang berjalan pada suatu jalan pasti akan sampai. Walaupun sampainya tergantung dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan cara itulah kita memberikan wadah kepada anak-anak kita, memaksimalkan usaha, adapun hasilnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dikabarkan bahwasanya rumah santri kita ini ya beginilah adanya. Kita berusaha memberikan yang terbaik yang kami mampu. Akan tetapi kita mengingat mengapa kita memberanikan diri, karena kita mengingat tidak ada sesuatu yang besar kecuali berawal dari sesuatu yang kecil. Ya mungkin hari ini, tapi kita tidak tahu di kemudian hari kita akan lebih besar kembali. Ya, kita juga melihat baju rupa dahulunya, kami juga pernah belajar di baju rupa. Alhamdulillah dahulunya baju rupa, kalau kita ingin mengingat, hanya beberapa orang saja yang belajar. Bahkan Ustadz Khaidir dan Ustadz Sul sendiri hanya mengajar TPA dahulu di rumah orang tuanya. Kemudian masuk beberapa santri, 7 orang santri, 5 orang santri. Kemudian membesar. Dan begitu juga kalau kita melihat dari yang dibuat oleh Ustadz Ubaid Hafizallah Ta'ala, yang sekarang sudah tingkat nasional, hampir dari Sabang sampai Merauke ada yang dia terima, bahkan pendaftarnya 300 sampai 500. Ketahuilah itu berawal dari kecil, berawal dari 5 orang, berawal dari 3 orang, berawal dari 10 orang. Maka kami pun demikian. Dan alhamdulillah, insyaallah ta'ala, kita juga ingatkan bahwa program di pondok kita ini, target kita anak-anak kita mampu menghafalkan 5 juz dalam setahun dengan cara setengah halaman. Jadi Al-Quran 1 juznya 10 lembar. 10 lembar inilah berarti kalau 1 halaman 1 hari yang dia hafalkan, berarti dia butuh 20 hari untuk menyelesaikan 1 juz. Tapi kita bagi supaya lebih ringan, karena ada pelajaran lain yang kita mau titik beratkan kepada anak-anak kita, sehingga dibutuhkan 40 hari untuk menyelesaikan 1 juz. Sedangkan 40 hari dikali 5 juz,
berarti 200 hari. 200 hari. Ditambah liburnya anak-anak, maka kurang lebih 1 tahun insyaallah ta'ala akan bisa menyelesaikan dalam waktu majus. Dan itu pernah kita uji alhamdulillah, dan terkejar insyaallah ta'ala. Jadi target di pondok kita ini, yang pertama kita mengambil pengajar. Alhamdulillah pengajarnya di sini ada 4 orang. 1 pengajar Al-Quran, murid langsung dari Syekh Bilal di Masjid JF. Bahkan salah satu murid terbaik yaitu Ustadz Hidayat. Alhamdulillah beliau yang ajarkan langsung di sini insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua akan diajarkan pelajaran bahasa Arabnya, khususnya dalam ilmu nahwu, oleh guru kita Ustadz Zubair. Jadi adik dari Ustadz Muhajir Yamaluddin yang dari Medan, yang di Baji Rupa. Dan Ustadz Zubair ini alhamdulillah itu sudah yang sekarang juga mengajar di Al-Bayyinah, dan sudah juga menyelesaikan S2-nya di jurusan tafsir di Mesir. S1-nya selesai juga dalam bidang hukum dan pendidikan, dan sekarang beliau juga mendapatkan lagi beasiswa untuk bisa ke luar negeri melanjutkan. Tapi insyaallah ta'ala beliau akan membersamai kita di sini terlebih awal. Kemudian jadi inti fokus kita di pondok kita adalah Al-Quran. Kita belajar membacanya dengan metode tahsin dan tajwid. Jadi tahsin memperbaiki bacaan, tajwid artinya memperindah bacaan itu tersebut. Kemudian kita hafalkan, kemudian kita pelajari bahasa Arab untuk memahami. Karena belajar Al-Quran ini kata para ulama ada 5 tingkatannya. Pertama belajar membacanya, kemudian belajar untuk menghafalkannya, kemudian yang ketiga belajar untuk dia memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Untuk memahami Al-Quran mesti dengan belajar bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kita ajarkan anak-anak kita dengan pelajaran bahasa Arab. Mengapa? Karena salah satu tantangan di hari ini, banyak para penghafal Al-Quran tapi tidak memahami dari apa yang dia baca, sehingga tidak menghalangi mereka dari kemaksiatan. Itu bukan yang diinginkan. Karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dihafalkan, akan tetapi dipahami, ditadabburi. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka bertadabbur terhadap Al-Quran, ataukah di hati mereka ada kunci yang menghalanginya? Sehingga Al-Quran ini diturunkan untuk dipahami, untuk diamalkan, menjadi pedoman dalam kehidupan. Sehingga kita, anak-anak kita bukan hanya menghafalkan, akan tetapi tidak ada nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, al-ilmu ma laysa al-ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa. Ilmu bukan apa yang kita hafalkan, tapi ilmu apa yang bermanfaat. Jadi ilmu Al-Quran yang kita inginkan pada anak kita adalah yang memberikan manfaat pada akhlaknya, yang memberikan manfaat kepada ibadahnya, yang memberikan manfaat agar ia mentaati Allah dan Rasulnya, dan memberikan khidmah kepada orang tuanya. Itu yang kita inginkan. Dan di antara khidmah, makanya di pondok kita ini 5 juznya yang kita wajibkan untuk hafalkan. Yang pertama juz 30, agar dia melakukan sunnah di dalam kehidupannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca di solat asar dan solat isyanya dari surah An-Naba sampai Ad-Duha. Sedangkan di solat maghribnya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Adapun di solat subuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dari surah Qaf sampai surah An-Naba. Dan kemudian ini kalau kita lihat ini, tapi kita tekankan minimal di 1 juz belakang. Kemudian kita tekankan anak kita, peserta didik kita, menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Mengapa surah Al-Baqarah dan Al-Imran? Karena nanti di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 7 golongan
yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pada hari itu matahari didekatkan 1 mil. Semua orang bertelanjang kaki, tidak berpakaian. Pada saat itulah manusia keringatan sesuai kadar kebaikan dan kadar dosa yang dia lakukan. Ada yang tenggelam hingga mata kakinya, hingga lututnya, hingga punggungnya, dan bahkan ditenggelamkan. Tapi di sana ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, yazilluhullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah siapa yang menghafalkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka mengapa kita tekankan anak kita menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran? Minimal bisa menjadi teduhan mereka di hari kiamat. Karena ini yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Jadi yang kita inginkan sekali lagi bahwa program di rumah santri kita ini, yang pertama adalah menghafalkan Al-Quran agar bisa menjadi naungan di hari kiamat. Yang kedua, kita dengan metode bukan hanya menghafal Al-Quran tapi mempelajari bahasa Arab agar dipahami Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupannya, bukan hanya hafalan saja. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksarul munafiqu qurra'uha. Kebanyakan dari kaum munafik dalam kalangan umatku adalah para ahli qiraatnya. Kenapa? Karena mereka ini diantara tanda hari kiamat banyaknya para pembaca Al-Quran, tapi tidak melewati la yatajawazuna anil hanaqiriha. Akan tetapi bacaan-bacaan mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Mengapa? Karena mereka tidak belajar bahasa Arab. Mereka hanya menghafalkan pada lisan-lisan, tidak masuk ke dalam hatinya, yang mempengaruhi jiwa dan tindak tanduk dalam kehidupannya. Sehingga ini yang kita inginkan. Sekali lagi, alhamdulillah program kita di sini ada 3 titik beratnya. 1, menghafal Al-Quran. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan belajar bahasa Arab. Yang ketiga, anak kita bekalkan untuk bisa berbicara bahasa Arab pasif, supaya menjadi bekal. Kalau kedatangan syekh, dia bisa layani syekh. Kalau kedatangan syekh, dia bisa terjemahkan syekh. Ataukah ketika mereka ingin kuliah di masjid, misalnya mau kuliah di Universitas Islam Madinah, mau kuliah lanjutan di Universitas Ummul Qura atau selainnya. Karena kami kebetulan alhamdulillah kuliah juga di Mesir. Sekarang S2 jurusan tafsir. Nah, kalau kita mau ke sana, ada bekal. Kenapa kita bisa lulus ke sana? Minimal bekalnya harus pasif dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena para masyayikh itu memberikan kajiannya dengan berbahasa Arab. Sehingga ini yang kita titik beratkan pada anak-anak kita, memberikan bekal sehingga menopang kesuksesan mereka di masa akan datang. Ini mungkin sekedar pemberitahuan tentang visi misi dan tujuan kegiatan yang ada di rumah santri kita ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangannya itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz.